Suara apa itu sih? Hah? Suaranya bukan alam apa semuanya. Benar. Ayo. Isi dulu. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ibrahim Majid, and today I will explain about how to identify verb types by using media by quizzes. Dan semuanya sudah login ya? Kita mulai. Identifying verb types. Untuk materi kali ini saya menggunakan referensi Dewey Grammar Third Edition by Max Paragraph. Untuk nanti verb type-nya itu ada 6. Mungkin namanya nanti di buku lain ada yang berbeda. Tapi saya di sini menggunakan Max Paragraph. Meskipun di buku lain namanya berbeda, tetapi intinya tetap saja sama. Mungkin di bukunya Max Molenberg ini linking verb itu disebut dengan link verb, atau verb complement di sini disebut VC, atau verb gift di sini disebut dengan VG. Meskipun berbeda nama tapi artinya tetap sama ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai ke verb yang pertama. Sini ada 6. Maaf. Oke. The first is transitive verb. Intransitive verbs don't leave nouns or adjective immediately to their right. They can end sentence or they can be followed by adverb. Jadi verb yang pertama adalah intransitive verb. Intransitive verb ini tidak butuh diakhiri oleh adjektif atau kata sifat. Jadi mereka itu bisa mengakhiri kalimat itu sendiri, atau mereka bisa ditambahi oleh adverb. Di contohnya seperti ini. The baby panda cried. Bayi panda menangis. Nah, jadi itu kan sudah cukup untuk mengakhiri kalimat. Nah, jadi mereka sudah cukup untuk mengakhiri kalimatnya. Atau bisa ditambahi dengan adverb atau kata tambahannya seperti ini. The baby panda cried softly. Bayi panda menangis dengan lembut. Bisa dipahami ya? Yes. Right. The next slide. Okay. The next scar verb is linking verb. Linking verb must be followed by either noun or adjective. Jadi kalau linking verb ini wajib hukumnya diikuti oleh noun atau kata benda atau kata sifat. Jadi linking verb ini wajib diikuti oleh kata benda ataupun kata sifat. Contohnya seperti ini. The president looked weary. Jadi presiden nampak lelah. Atau belasannya that's anxious. Belasannya itu rasanya terasa enak, terasa lezat. Untuk mengidentifikasi linking verb ini sangat mudah sekali. Biasanya linking verb ini maknanya itu adalah sama dengan. Jadi misal presiden terlihat lelah, berarti presiden lelah. Kurang lebih seperti itu. Bisa paham ya, mudah kan? Yes. Untuk mengidentifikasi linking verb. Yes. Baik, kita lanjut ke verb yang selanjutnya. Oke. Nah ini, selanjutnya adalah transitive verb. Transitive verb must be followed by noun phrase or direct object. Jadi transitive verb ini harus diikuti oleh noun phrase. Tahu noun phrase? No. Alright. Jadi noun phrase itu adalah frasa noun. Frasa. Noun itu adalah kata kerja, phrase itu adalah frasa. Dan fungsinya di sini adalah sebagai direct objek langsung. Jadi misal begini, the secretary typed the letter. Sekretaris menulis di kertas, menulis kertas. Kertas ini kan terkena dampak dari pekerjaannya si sekretaris tadi. Nah, jadi objek di sini direct object itu maksudnya yang
terkena efek dari pekerjaannya, ya. Dan contoh selanjutnya ini Presiden Clinton support Presiden Cargill. Jadi the healthcare bill di sini adalah terkena dampak dari supportnya Presiden Clinton. Bisa pahami ya? Yes. Yes. Kita lanjut. Ya ini ada sedikit tips. Jadi sentence with transitive verb can usually be turned into passive sentence. Untuk mengidentifikasi transitive verb, caranya seperti ini. Biasanya transitive verb itu bisa diubah menjadi kalimat pasif. Karena seperti ini. The coyotes destroyed the cars. Jadi bisa diubah ke passive sentence. The cars was destroyed by coyotes. Right. Bisa dipahami? What? Yes, yes. Any questions? No, no. It's the smart. Oh, tadi. You're smart. I'm smart. Oke, kita lanjut ke verb yang selanjutnya. Ini adalah VG. Atau mungkin di buku lain namanya verb given. Jadi VG verb are followed immediately by two noun phrase. The first noun function as the indirect object and the second as direct object. Jadi VG ini diikuti oleh dua noun phrase. Yang pertama berfungsi sebagai indirect object, objek tidak langsung, dan yang satunya lagi berfungsi sebagai direct object atau objek langsung. Contohnya seperti ini. Brad Pitt bought Jennifer Aniston a diamond necklace. Jadi di sini Jennifer Aniston adalah berperan sebagai indirect object ya, yang sebagai objek tidak langsung. Nah, sedangkan diamond necklace tadi kan di materi sebelumnya, maaf. Nah ini direct object itu adalah yang terkena pekerjaan, yang terkena efek dari pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Nah, di video ini itu ada objek, ada ketambahan objek tidak langsung. Baik, bisa dipahami? Yes. Any question? No, no, no. I'm smart. Alright. We are smart. Yes, yes. What? What? That's it. Yes, yes. I'm like a legend. Nah, yang selanjutnya adalah visi atau verb complement. Di buku lain mungkin disebutkan verb complement, tapi di buku yang saya gunakan ini disebutnya visi. Nah, visi verb called. Begini minta saya ini gimana? Lanjutkan. Oke, oke, oke. Yes, yes. Oh, yes, yes. Visi, visi. Ya, visi. Visi. Visi verb. Understand? Understand? Yes, yes. Right. Smart. Bisa saya lanjutkan ya. Yes, yes. Visi verbs are followed first by a noun phrase that functions as direct object, then by another noun phrase, like a this or an infinitive phrase. This phrase functions as object complement. Jadi visi ini diikuti oleh noun phrase yang fungsinya ini sebagai direct object, atau bisa juga diikuti oleh noun phrase, atau diikuti oleh adjective, atau diikuti oleh infinitive phrase. Tapi semua yang mengikuti itu sebagai objek komplement atau objek yang digunakan, objek pelengkap. Karena seperti ini. Republican consider Democrats big spenders. Republik menyimpulkan bahwa Demokrat ini menghabiskan begitu banyak dana. Di sini consider ini yang kalau untuk mengidentifikasinya
Pertama cari dulu verbnya. Verbnya di sini adalah was either. Lalu kita cari objeknya. Nah, di sini fixed spiders adalah objek complement. Ya. Yang ini adalah demokras, adalah direct object ya, sebagai yang terkena efek dari pekerjaan ini. Nah, sedangkan fixed spiders ini adalah objek complement. Terus ada lagi contohnya seatbelt safeguard. Nah, di sini safe ini merupakan kata kerjanya, sedangkan lab ini adalah objek komplement. Jadi sebelumnya bisa, contoh yang pertama itu bisa ada direct object atau bisa langsung ditambahi objek komplement. Right, next. Yang terakhir verb be. Ini verb yang paling mudah ya. Maksudnya setelah verb be itu yang verbnya itu is, be, is, are, was, will, been, and will. Contohnya seperti yang ada itu ya, Marilyn Monroe was insecure. Terus, nah ini tidak seperti linking verb. Verb be may be followed immediately by an adverb of place. Jadi verb be ini bisa juga diikuti oleh adverb place. Jadi kata keterangan keempat itu. Contohnya di sini, my mother was in the next room. Jadi ibu saya ada di ruang sebelah. Ruang sebelah ini. Market. Apa? Place. Adverb place. Oh, marketplace. Adverb of place. Yes. Kata keterangan tempat. Kalau di bahasa Arabnya itu apa? Dorok makan. Yes, dorok makan. Project. Oke. Ini lahan-lahan. Lanjut. Nah, sudah. Selanjutnya adalah quiz. Bisa dilihat tadi. Yes. Nanti quiznya itu mengidentifikasi. Begini masuk pertama, masuk jenis pertama. Oke. Setiap soal itu waktunya 20 detik. Oke. Yes. Bisa mulai ya. Yes. Oke. Lanjut. 3, 2, 1. A little longer than a few minutes later. Jadi begini, untuk mengidentifikasi verb yang pertama kali itu yang kita cari itu adalah verbnya ya. Kalau verbnya is atau was, were itu biasanya sudah bisa diidentifikasi kalau itu adalah verb. Mister, I'm Izin. Oke. Izin sekejap ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu ya identifikasi yang paling bagus. Verb ya? Iya, verb be. Kalau untuk membedakan yang agak sulit dibedakan itu antara transitif sama komplement ya. Jadi kan sama-sama diikuti oleh adverb, bisa diikuti oleh adverb. Tapi untuk membedakannya bisa dipermudah. Kalau yang transitif itu meskipun nggak ditambahi adverb, meskipun nggak ada adverb, dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, tapi kalau komplement, kalau dia ingin berdiri seutuhnya, dia itu nggak bisa tanpa adverb, harus ada adverb. Kalau tanpa adverb, dia tidak meaningful, dia tidak bermakna. Iya. Alright, nanti saya minta untuk menulis satu kalimat saja dari setiap verb. Nanti saja saya share ke WA group, itu saja ya. Yes. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you. Thank you very much. Yes. Mantap. Wah, iya 20